Sobat YouTuber NKRI, jumpa kembali dengan kami yang menjadi teman, sahabat, mitra kita semua untuk menjaga kewarasan publik agar kita tidak mudah termakan hasutan, bujukan, rayuan yang datang dari narasi-narasi yang sesungguhnya itu adalah narasi penuh dengan dendam, fitnah, dan kebencian atau DFK, atau kita juga bisa sebut disinformasi, fitnah, dan kebencian. Mengapa saya ingin berulang-ulang tegaskan ini? Karena seperti prinsip kubu sebelah, bahwa apa yang bohong ketika disampaikan berulang-ulang, maka ia akan menjadi kebenaran. Begitu juga dengan kita yakin bahwa apa yang kita sebut benar dan bukan narasi fitnah atau kebencian, kalau itu kita ulang-ulang terus-menerus dalam apa yang kita bangun sebagai wacana sehat, maka kita akan yakin bahwa itu akan masuk dalam kesadaran dari setiap pendengar dan siapapun yang ingin tetap menjaga kewarasan sosial dan kewarasan publik. Nah, teman-teman, dalam konteks itu izinkan saya sekali lagi untuk memberikan perspektif yang khas dari YouTuber NKRI untuk kita terus melakukan kontra narasi terhadap apa yang disampaikan oleh Roy Suryo yang yakin benar ijazah Pak Jokowi itu palsu dan mencoba mengganggu pikiran-pikiran kita, bahkan menggiring opini secara sadar untuk meyakinkan publik bahwa memang benar Pak Jokowi ijazahnya palsu. Tapi kita yang sadar tentang itu sebagai bagian dari post-truth yang diulang-ulang dari satu tempat ke tempat lain, maka kita ingin katakan dan pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu ya biasa saja. Itu versinya Roy Suryo, silakan ia ngoceh, ngomong apapun, yang penting kita sudah tahu bahwa apa yang ia katakan itu tidak sepenuhnya benar dan tidak semuanya isinya kebenaran. Bahkan mungkin juga kita punya hak yang sama untuk menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu ya ocehan-ocehan yang omong kosong belaka. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek dan itu menjadi bahan diskusi kita. Roy Suryo nampaknya memang bakal bebas dan bakal menikmati udara segar. Ini paling tidak yang ia yakini terkait dengan apa yang ia mau terus-menerus pengaruhi pikiran orang untuk mengikuti logikanya. Dan kebebasan Roy Suryo itu nampaknya sepertinya akan terpenuhi. Dengan apa? Dengan ya para penegak hukum sepertinya ciut dan sepertinya tidak berani untuk memberikan informasi terkait dengan P21. Apakah seperti itu, teman-teman? Kita akan bincang ini dan sekaligus melakukan perlawanan narasi atau kontra narasi. Selamat datang, teman-teman, dalam channel YouTuber NKRI, perspektif filsafat yang kita pakai tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kita akan simak apa yang dikatakan oleh Roy Suryo seperti ini dalam video yang saya temukan di akun TikTok Yudi Murdiono. Kita akan simak sama-sama. Lulus kapan? Lulus kapan? Oke, teman-teman. Jadi dari poin 2 pendapat itu ya dari Roy Suryo sebagai tersangka. Jadi ini jangan sampai kita lupa ya, teman-teman ya. Roy Suryo itu tersangka dan Rifai juga mengingatkan kita bahwa tersangka itu kesaksiannya harus dianggap nol ya. Artinya sebagai tersangka mau pakar dalam bidang apapun, ngaku pembuat ya undang-undang ITE dan pembuat pasal-pasalnya yang selalu dari satu media ke media lain diulang-ulang, dan anehnya banyak orang percaya, senang, dan memberikan tepuk tangan, menjadikan hero Roy Suryo. Menurut saya ini sudah keterlaluan ya. Artinya pendapat ini harus kita sebut sebagai pendapat yang tidak punya ya konsekuensi apapun, karena memang pendapat tersangka itu memang harus diabaikan ya. Nah, kemudian yang menarik juga dari pendapat Rifai Kusumanegara adalah
ia ingatkan bahwa kalau ini mau dinyatakan bebas, maka sesungguhnya hampir mustahil. Mengapa? Karena Rifai sendiri sebagai kuasa pelapor dalam hal ini Pak Jokowi, ya telah membantu kepada para penyidik dan juga penuntut umum untuk memenuhi revisi-revisi yang dimintakan oleh penuntut umum, ya, terkait dengan apa yang kurang di sana sini, dan proses itu sudah diikuti juga. Dan dengan angka 709 barang bukti, kemudian 25 saksi, baik saksi ahli, ya, baik datang dari tersangka maupun dari pelapor Pak Jokowi dan Roy dan teman-teman yang menjadi tersangka, termasuk juga 131 kesaksian dari para saksi yang meringankan maupun yang memberatkan. Semua sudah dimintai keterangan, dan kalau ini sampai akhirnya dihentikan, itu sama sekali, ya, tidak bisa dilogikakan menurut tata aturan hukum yang berlaku. Dan karena itu ketika Roy Suryo katakan ini harus dihentikan dan ia menjamin tidak akan sampai P21, ia akan bebas murni, menurut saya ini juga sah-sah saja. Artinya Roy Suryo boleh berpendapat apapun, boleh menggiring opini seperti apapun, tetapi ya dia boleh bicara dalam konteks dia sebagai tersangka, dan sekali lagi sebagai tersangka kesaksiannya atau pembelaan dirinya harus dianggap nol. Dan kalaupun ia katakan apa yang disampaikan UGM itu peletot-peletot atau tidak konsisten, karena kapan waktunya Pak Jokowi itu lulus, itu saja menurut kubu Roy Suryo itu tidak jelas, ya, tidak ada konsistensi. Menurut saya itu bukan sesuatu yang menjadi prinsip. Jadi ada pendapat komentar di kolom komentar, ya, yang sering masuk dalam channel saya. Jadi saya hormat pendapat Anda, tetapi kadang-kadang melelahkan juga untuk meladeni satu persatu untuk dijawab. Dan saya kali ini ingin menjawab bahwa apa yang terjadi pada keterangan-keterangan yang disampaikan oleh UGM itu, sekalipun mungkin saja kita bilang tidak konsisten, tetapi poinnya yang saya ingin tegaskan bahwa untuk hal-hal prinsip terkait dengan pengakuan UGM bahwa Pak Jokowi itu alumninya, kemudian Pak Jokowi lulus dan menerima ijazah dari UGM tepat pada waktu ia wisuda, dan juga keterangan saksi fakta dari teman-teman Pak Jokowi yang berkuliah dan bahkan sampai wisuda, semuanya itu tidak ada yang dibatalkan atau dianulir, ya, semuanya itu tetap konsisten. Dan menurut saya ini makin membuat Roy Suryo, ya, menurut saya ketar-ketir dan ketakutan luar biasa, karena P21 yang tinggal menunggu waktu saja, dan itu menjadi polemik dan kemudian digoreng-goreng untuk menggiring opini dan mengintervensi para penyidik dan juga jaksa penuntut umum. Menurut saya sah-sah saja, tetapi independensi para penegak hukum itu juga harus Anda ketahui, ya, Bang Roy dan tentu kuasa hukumnya, bahwa ini sudah menuju akhir, sehingga tidak mungkin rasanya, ya, di akhir ini kemudian dihentikan kasus ini, atau kasus ini hanya akan meringkuk sebagai kasus yang akhirnya menuju ke kepastian hukum diambangkan begitu saja atas adanya banyak pendapat yang mengatakan bahwa ada kekuatan politik orang top di Republik kita ini yang mencoba, ya, menjadikan isu ini sebagai komoditas politik, paling tidak dengan kalkulasi-kalkulasi bahwa menuju 2029 ada kemungkinan orang top ini akan memanfaatkan isu ini untuk tujuannya adalah membuat kasus-kasus terkait dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu akhirnya muncul ide yang sempat berhembus juga bahwa pemilu 2029 itu tanpa Pak Jokowi dan tanpa Gibran. Apakah itu mungkin? Rasanya sulit kita mengatakan itu sebagai benar. Mengapa? Karena sekali lagi dalam keyakinan kita tentang isu ini, maka isu ini adalah sesuatu yang sudah berjalan sesuai dengan koridor yang sebenar-benarnya. Dan ketika kita melihat ini dan menempatkan ini dalam konteks yang benar,
maka penegakan hukum itu tidak mungkin ya membatalkan P21 karena semua proses sudah diikuti oleh semua pihak, paling tidak dari kubu Roy Suryo dengan para kuasa hukumnya, kemudian mengajukan ahli dan saksi fakta yang meringankan mereka, kemudian juga dari pihak Pak Jokowi sudah terlibat juga, dan saya berulang-ulang katakan para penegak hukum itu punya mekanisme untuk mempertahankan kolaborasi, dan itu sudah dikatakan juga oleh Kombes Budi Hermanto terkait dengan komunikasi dan koordinasi. Dan rasanya apa yang saya selalu ulang-ulang sebut sebagai criminal justice system yang merupakan bukti nyata komunikasi dan koordinasi di antara jaksa dan polisi dan jaksa, itu hampir mustahil untuk kita melogikakan bahwa ini pasti batal P21-nya atau pasti Roy Suryo bebas. Jadi Anda boleh berkoar-koar, Anda boleh berpendapat, dan silakan saja, tetapi bahwa proses hukum itu tidak bisa ya diintervensi, ditunggangi dengan kepentingan apapun, karena sekali lagi teman-teman, ujung dari penegakan hukum itu adalah kepastian hukum, dan ini pertaruhannya tidak main-main. Dan saya tidak berpikir bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, itu mempermainkan kasus ini ya. Jadi kalau ada yang mencoba menarik isu ini menjadi isu retaknya hubungan antara Presiden dengan Pak Jokowi, itu juga menurut saya tidak berbasis pada data empiris. Mengapa? Karena pemerintah hari ini sangat mendorong hukum itu ditegakkan, supremasi hukum itu dipertahankan, dan isu-isu publik yang mendapat atensi besar itu pasti akan menjadi fokus yang pemerintah ini harus selesaikan dengan baik. Dan kalau ada rumor mengatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, cawe-cawe dalam kasus ini dan ingin memperpanjang nafas kasus ini, itu sama sekali tidak punya argumentasi yang bisa dikatakan benar atau bisa diterima dalam konteks akal sehat politik. Nah, saya sekali lagi teman-teman berpendapat dan yakin bahwa P21 di depan mata, waktunya kapan persis yang dikatakan oleh Rifai. Jadi kita tidak perlu ya menggiring opini atau memaksa-maksa para penegak hukum, atau bahkan melampaui, mendahului ya para penegak hukum. Biarlah pada waktunya itu akan dinyatakan, dan keyakinan Roy Suryo bahwa P21 itu akan batal ya, dan mereka akan bebas, Roy dan Tifa, menurut saya itu juga angan-angan utopia kosong belaka. Utopia itu artinya mimpi di siang bolong yang tidak pernah dapat dibuktikan dalam realitas nyata. Jadi Anda boleh bermimpi di siang bolong, tetapi data empiris karena semua sudah terlibat itu jauh lebih meyakinkan kita bahwa P21 sudah di depan mata, dan karena itu Anda sebetulnya sedang ya menggapai apapun di akhir-akhir semuanya ini, kalau Anda itu dapat lolos dari jeratan hukum. Dan saya yakin prediksi berikutnya dari Rifai Kusumanegara ketika ia memprediksi sidang CLS yang berakhir NO, sidang di Mahkamah Konstitusi yang akhirnya ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsur yang normakan dan yang harus dipenuhi, semuanya itu adalah prediksi yang tepat pada akhirnya. Dan saya juga memprediksi bahwa sidang nantinya itu akan memang berakhir dengan kemenangan akal sehat, kemenangan akal waras, kemenangan orang yang mampu mengendalikan emosi, tidak terpancing, dan tetap santun dalam menanggapi isu-isu yang tidak sedap. Dan siapa itu? Ya Pak Jokowi. Dan menurut saya ketika kita tempatkan ini dalam konstelasi kehidupan hukum kita, maka saya hampir yakin seperti prediksi dari Rifai Kusumanegara bahwa P21 itu sudah menunggu waktu timing yang tepat, dan menurut saya itu tidak akan membebaskan Roy Suryo, malah memastikan Roy Suryo naik level. Jadi levelnya yang naik itu adalah level di mana ia akan menjadi terdakwa dan akhirnya
di proses persidangan. Sekali lagi teman-teman, ini pendapat saya dan saya berkemungkinan keliru. Jadi silahkan memberikan komentar kalau ada sesuatu yang ingin teman-teman pastikan itu menjadi miss dalam konteks diskusi dan kajian kita kali ini. Jadi sekali lagi kita tidak mengedepankan menjustifikasi atau menuduh, tetapi logika yang dibangun dari puzzle-puzzle yang ada itu sulit untuk membuat Mas Roy Suryo itu lolos dari P21, apalagi bebas murni misalnya. Teman-teman, ini catatan saya, semoga ada manfaatnya dan salam hormat YouTuber NKRI. Selamat beristirahat untuk kita semuanya.